Pada sesi yang kedua ini, kita membahas tema utama seminar kita, pentingnya Injil. Jelas Injil itu terbesar, termulia, teragung. Maka mestinya kita melihatnya sebagai prioritas. Menjadikan Injil sebagai Injilku, Injil keluargaku, Injil sekolahku, Injil bangsaku, Injil negeriku, Injil duniaku. Harusnya begitu. Mestinya begitu. Dan apapun yang kita perjuangkan, saya tadi sempat menyinggung ya, untuk apa saya berlelah? Saya kalau sudah enjoy dengan mengajar, kemudian menulis buku atau artikel, saya lihat jamnya olahraga. Saya sebenarnya agak malas untuk olahraga itu. Lagi flow, writing book kan, aduh ndaklah, saya mau teruskan saja nulis ini. Tapi tidak, saya mesti sehat, yang terencana. Untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih daripada sekedar sehat. Kalau hanya sekedar sehat, ateis pun berjuang sehat. Tapi more than health, ya, my health itu demi apa? Demi pengabdian saya untuk pemberitaan Injil. Kalau semua menikah untuk apa? Untuk kepentingan Injil. Kalau menikah tidak untuk kepentingan Injil, saya berkatakan menikahmu bahagia, tapi nggak akan mencapai tujuan. Karena semua tujuan kita hanya di dalam Injil dan melalui Injil. Oke, lulus dengan cum laude sampai master, doktor, tapi kalau bukan untuk Injil, biasa. Saya tidak mengatakan sia-sia, biasa. Orang ateis pun buat lebih dari itu. Saya mulai menyadari sekian tahun yang lalu, semuanya saya harus memproyeksikan dana saya pun, biaya saya pun. Saya mikir juga, ada banyak dosen staf RRI yang sedang studi doktoral, mereka perlu bantuan dana studi, saya memikirkan itu. Tapi saya lebih memikirkan menghabiskan dana untuk penginjilan. Gereja banyak menghabiskan dana untuk yang bukan terpenting. Kita buat perayaan Natal dari katong for katong, entong sampah semua. Ya, kumpul dana berbulan-bulan untuk perayaan Natal, beli potong babi 2 ekor, tambah ayam dan sebagainya. Itu memalukan gereja seperti ini. Benar-benar wasting time dan buang uang sia-sia. Mari habiskan hidupmu dan energimu, pikiranmu, danamu untuk hal yang terutama, yaitu Injil Yesus Kristus. Saya memperhatikan hampir tiap minggu, Pak Domingus, Pendeta Domingus, saya nggak mau nyebutnya, ke satu suku terabaikan di Jawa Barat. Saya lihat lagi, oh Tuhan, pergi lagi dia dengan Daihatsu. Saya pergi lagi dia langsung menjumpai masyarakat suku di sana, melayanan. Itu bertahun-tahun. Itu namanya intensional, bukan sekali datang, dah hanya hal. Dan itulah penginjilan. Normal itu, normal. Baik, tapi sayang, Injil hilang dalam gereja-gereja yang mengklaim diri evangelical. Injil, gospel itu adalah kata benda, kata sifatnya yaitu evangelical atau injili. Jadi ada gereja-gereja atau enggak, mulanya bukan gereja, mulanya itu movement, gerakan injili, evangelical movement. Kemudian sama juga dengan karismatik. Mulanya nggak ada gereja karismatik, yang ada karismatik movement. Demikian pula mulanya evangelical movement. Tapi lama-kelamaan menjadi gereja injili. Ya, demikian pula mulai nampak ada gereja karismatik. Itu bukan nggak salah. Ini perkembangannya. Mulanya movement. Akhirnya hilang movement. Tinggal monumen. Tinggal tugu peringatan kematian gereja. Oke, saya pun awali dengan pendahuluan. Idealnya, gereja Yesus Kristus yang sejati adalah gereja yang sejati. Gereja yang tidak hidup dan tidak berfungsi. Pak, adakah gereja mati? Ya, saya terangkan. Saya menulis artikel dan ya 2 tahun yang lalu diterbitkan di Sinta 3. Ini saya menulis
the loss of the gospel, hilangnya Injil dalam gereja dan hilangnya penginjilan dalam dunia, suatu seruan kematian, dan jawabannya apa? Saya sudah tulis, ini artinya ini bukan lagi sekedar saya berseminar. Ini sudah menjadi jeritan saya sekian tahun. Mengapa seperti ini yang bermula pada keadaan gereja? Masih oleh fakta Injil dalam gereja menjadi serupa dunia dan hilangnya penginjilan dalam dunia. Hilangnya Injil, hilangnya penginjilan. Nggak ada penginjilan, mengungkapkan nggak ada Injil. Itu seperti itu. Nah, saya pun sudah menulis buku, satu bab chapter dari STT Tiranus Bandung, membuat script penghormatan kepada seorang dosen Purna Bakti, dan saya diminta untuk menulis. Pada waktu itu saya langsung, yes, I will write about the gospel, about the loss of the gospel. Saya langsung berpikir begitu, dan saya menulis serius. Saya kerjakan dalam 3 hari. Menghasilkan hilangnya Injil dalam gereja, penginjilan dalam dunia, jeritan dunia mematikan, dan jawaban Injil menghidupkan. Ya, benarkah Injil telah hilang di antara gereja-gereja Injil? This is my main question. Benarkah? Atau hanya emosi atau subjektif tanpa data? Nah, memang begini, secara ontologis, memang Injil tak mungkin hilang. Ya. Kenapa? Sebagaimana Allah itu adalah Allah yang kekal, demikian pula Injil tak berubah dan tak mungkin hilang. Ya, tak mungkin. Apalagi hanya dihilangkan oleh si penginjil. Apalagi berpikir hanya dihilangkan oleh gereja. Nah, mungkin secara filosofis, ontologis, dengan the real gospel or true gospel. Apalagi dipengaruhi sama. Ya. Argumentasi dulu. Banyak orang mencari Yesus karena diduga Yesus memberi makan. Lahiriah, fisik, roti, dan ikan. Jadi mindsetnya pematerian Allah dan pematerian Injil, spiritnya seperti itu. Dan sekarang pun seperti itu. Yesus ingin pikir dan Yesus bicara soal Injil, true gospel. Tapi memang kepala angin dan kepala batu, dan memang kepala angin dan memang buta rohani, lumpuh tuli. Maka yang terjadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ini, tidak lagi gospel. Sekarang pun banyak orang ikut gereja kok tanpa Tuhan Yesus, tanpa Injil. Contoh lagi berikut ya, argumentasi ini. Hasil diagnosa Tuhan Yesus Kristus mengenai gereja, ada gereja, maka dia nggak ada gereja mati, nggak ada gereja tanpa Injil. Ini contoh saja di dalam kitab Wahyu, Tiatira dan Laodikia yang dianggap suam-suam kuku mau mati itu, mau mati, dying church. And banyak gereja sekarang yang dying church, nggak ada Pak. Oh, contoh Eropa, sudah hampir nggak ada gereja lagi, masih mau bohongi kalian. Atau buta. Ya, itu contoh. No more gospel. Diganti dengan secularization, modernization, dan sebagainya. Oke. Yang kedua, argumentasi historis. Tidak dapat dipungkiri sejarah gereja membukakan Injil pernah hilang dengan hilangnya sejumlah lembaga gereja di wilayah tertentu dan di waktu tertentu. Itu sejak abad 1, 2, 3, 4 di Turki, Efes dulu. Hilang. Pusat gereja dulu, hilang sekarang. Hilangnya gereja mengindikasikan hilangnya Injil. Dan bukan karena gereja yang menyebabkan Injil hilang, karena memang they had no gospel, nggak ada Injil. Kalau ada Injil, saya yakin Tuhan pertahankan Injil. Minahasa ini pun Riddle Schwartz datang membawa Injil. Lalu sekarang berubah. Saya sudah membuat tulisan saya tentang hilangnya warna teologi, kan? Dan kalau boleh kita menggumuli, membangun daerah ini dengan kajian-kajian teologi. Terlalu menginabobokkan gereja di Minahasa seolah-olah dekat dengan Tuhan. Tapi saya tanya, gereja besar di sini ada berapa misionaris yang diutus ke dunia?
Tidak ada. Menghabiskan waktu untuk pergulatan organisasi. Bagaimana menjadi ketua sinode. Perguncingan itu saya benar-benar setan. Benar-benar pekerjaan setan. Menghabiskan waktu untuk ini sebentar mau BMPTKI, mau pemilihan lagi pengurus. Wah, sudah mulai gerak-gerik. I don't care. Saya mau misi bangsa-bangsa aja, sebenarnya misi. Ini, tapi ya syukur kedewasaan, sudah mulai ada kedewasaan, ada kesadaran. Kami membuat rapat memutuskan gak ada peluang untuk berpolitik dalam BMPTKI. Siapa yang terpilih, dia saja, itu saja. Tidak usah pakai buat tim ini, tim sukses, tidak ada. Penting sekali. Contoh argumentasi para teolog. Para teolog reform membongkar keadaan gereja masa kini. Michael Horton dalam bukunya Gereja Tanpa Kristus mengungkapkan gereja tanpa Kristus apa artinya? Gereja tanpa Injil. John MacArthur dalam Roland J. Sider menyatakan gereja menjadi serupa dunia. Kenapa? Tanpa Injil sudah sama dengan dunia. So sama kalau dia dengan dunia. Ini gara-gara izin. Kalaupun ada yang dalam gereja sekarang ini, yaitu Injil alternatif, bukan Injil sesungguhnya, tapi Injil apalah, Injil nenekku, Injil kesayanganku, Injil sosial, Injil sial, Injil itu yang lain. Bukan lagi the true gospel. Kata Gresham kan, ya tentang Injil alternatif. Bukan lagi Injil keselamatan, melainkan Injil kesejahteraan. Oh, ini diperjuangkan. Saya bukan anti-entrepreneurship. Saya bukan anti-entrepreneurship. Tapi sedang berkembang satu budaya bagaimana gereja menjadi gereja yang mampu mendanai diri sendiri dengan upaya-upaya entrepreneurship, tidak terkecuali STT yang tak mampu membiayai sendiri, perlu berbisnis lah STT itu, entrepreneurship. Tidak salah, tapi bukan dikedepankan. Itu harus demi Injil. Jangan hanya sampai pada entrepreneurship, hanya tinggal sip dan sip-sipan. David F. Wells menulis buku No Place for Truth, tak ada tempat bagi kebenaran. There is no truth. Tidak ada tempat bagi kebenaran. Or whatever happened to evangelical theology. Tema kita kan tentang hilangnya Injil dalam gereja-gereja Injili. Ya ini sudah banyak ahli yang membukakan, bukan saya. Saya hanya membonceng pada mereka. What happened to evangelical theology? Karena no place in the church, no place in the school, Christian school, no more place. In the Christian family, no more place for truth, for the gospel, for Christ. No more place in your heart, in your family, in your nation. No more place. Ini seruan pada Injil. Saya bilang Injil tidak hilang Injil. Siapa yang bisa bantah David Wells ini? Seorang teolog penelitian yang belum ada kesangsian. Dia termasuk satu tokoh teolog dunia. Oke, yang ini juga dia ada tekanan saya di sini, kritik terhadap gereja Injili dari buku ini karena teologi ya diganti dengan teknologi. Wow, sekarang orang berjuang untuk berteknologi, tapi tanpa teologi, tolologi yang terjadi. Ya ini mulai tahun. Kemudian buku yang berikut, The Scandals of the Evangelical Conscience, satu skandal dari hati nurani kaum Injili. Skandal. Yaitu apa? Lebih menyesuaikan dengan konteks ketimbang teks. Teksnya diabaikan, lebih biar diterima oleh dunia. Dan inilah masukan Roland J. Sider. Ini bahasa Indonesia. John MacArthur judulnya A Shame of the Gospel, malu karena Injil ketika gereja menjadi serupa dunia. When the church becomes like the world. Kritik terhadap gereja dan pendeta Injili yang pragmatisme banget tuh. Sekularisme dikuasai oleh sekularisme, mengatur gereja cara-cara sekuler dengan pendekatan politis ekonomi.
kehilangan puasa, bertelut di kaki Tuhan, hilang, diganti dengan cara-cara manusiawi, dekati pemerintah, dekati pejabat, untuk apa? Jual suara jemaat, supaya ada pembangunan dan bisa beli Innova untuk gereja. Ya. Kemudian Michael Horton, Christless Christianity, kekristenan tanpa Kristus. Ini dia tuh the alternative gospel of the American Church. Jadi Injil alternatif dari gereja-gereja di Amerika. Kritik terhadap beberapa gereja Injil ini sejak tahun 2012. Saya bicara bukan dugaan saja, tapi hasil kajian-kajian literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. And the last point, seorang Wayne Grudem, siapa yang bisa menyaksikan kepakaran seorang teolog reform evangelical seperti Wayne Grudem yang nulis buku tebal-tebal begini, lebih tebal dari orangnya. And one of his book is Free Grace Theology. 5 ways is this, 5 cara untuk mengecilkan Injil. 5 cara gereja yang menyusutkan, menghimpit, dan yang mengurangi Injil. 5 cara meremehkan Injil. Dan saya menulis buku 2017 dalam rangka Hari Reformasi. Teologi Reformasi Gereja Abad yang ke-21. Gereja menjadi serupa dunia. Kenapa serupa dunia? Karena tidak lagi memiliki Injil. Ya, itu singkat-singkat saja. Saya tambah lagi. Paul Washer dalam bukunya The Gospel Call and the True Conversation. Ini tertutup. Conversation. Ini tahun 2013. Setelah 500 tahun usia reformasi, bukan reformasi, Injil diubah susutkan menjadi lesser gospel. Injil yang lebih tipis, lebih kurang, lebih makin menyusut. Setelah berapa tahun? Setelah 500 tahun gereja menyusut. Lalu David Wells dalam bukunya No Place for Truth, David Wells mempertanyakan kaum Injili kontemporer yang mengklaim iman mereka tetap teguh namun tidak berhasrat dalam berteologi. Saya beriman, tapi itu berteologi nggak mau belajar, nggak mau ikut PA. Akar masalah hilangnya Injil karena hilangnya hasrat berteologi. Orang yang dikuasai Injil pasti berteologi. Tapi orang yang berteologi belum tentu berinjil. Mesti diinjilkan. Cepat-cepat saja supaya terjadi dialog yang lebih panjang. Dalam buku Michael Horton tadi saya sampaikan, Injil direndahkan hanya dengan tema-tema, dengan alasan menjadikan Injil relevan. Supaya orang yang kita injili lebih cepat terima Injil. Mari cara metode penginjilan. Metode penginjilan ditekankan, cara-cara approach penginjilan ditekankan, dan tidak menekankan Injil. The content of the gospel they don't have. Tetapi pendekatan, cara, strategi dikedepankan. Maka lahirlah Kristen kampungan, Kristen palsu, bertobat karena strategi, bertobat hanya karena Injil palsu, maka hilang juga. Josh Barna mengadakan penelitian, 26 jemaat menyukai khotbah-khotbah kemakmuran. 26%. Tulisannya yang saya ambil, New Marriage and Divorce Statistic Released in Barna Research Family and Kids tahun 2008. Teman-teman, saya bisa cek bahan ini. Maka tidak heran mengalami kemerosotan, karena ternyata lebih suka khotbah-khotbah yang happy happy ye. Seperti itu yang terjadi. Tapi khotbah Injil yang membuat orang pikul salib dibuang. Tempoh hari satu pendeta teman saya dimarah. Mulai sekarang kalau kamu masih mau khotbah tentang penderitaan, ikut Kristus menderita, berhenti kau jadi pendeta di gereja yang cukup besar di Jakarta. Ya, ini bukan omong kosong, Pak James. Kenal Pak? Ya itu saya tidak mau tiba-tiba. Artinya real, bukan hanya dia. Saya tembordang. Pak Steffi ini orang Manado, ada juga ini orang Nias. Pak Steffi mohon maaf ya, kalau Bapak menyampaikan seminar untuk 2 sesi, berapa Pak?
Saya bilang, tanya sama setan. Betul, ini jawaban saya mengarang-arang. Ini satu ibu ketua panitia di Kemi Manado. Tanya sama setan. Saya tutup. Dia minta mengangkat. Jangan nodai gereja dengan keuangan. Sekarang semua musuh-musuh seperti itu. Oh, jadi nggak mau bayar. Nggak bayar, saya nggak datang. Bukan soal itu. Kenapa? Lalu ada satu ketua sinode dari Gereja Kristus. Dia orang Nias. Pak, dengan rendah hati, Pak. Jangan tersinggung. Bapak ada 2 sesi di pertemuan sinodal ini. Boleh tahu, Pak. 1 sesi berapa? Sama jawaban saya. Tanya sama setan. Wah, tanya sama setan. Dia pikir saya marah. Dia dekati, dia minta lagi pada satu Wati Muri. Ini karena betul, Pak Sefri, Bapak Maraya. Ini kan gereja kok dirusak dengan seperti ini. Ya, mohon maaf, kami salah mengerti. Tidak kebiasaan buruk. Masih bisa ya, saudara? Bisa. Asal jangan berbisa, gitu. Ini harus tegas. Kayak John MacArthur menegaskan bahwa gereja-gereja Injil yang dikenal sebagai gereja penginjilan telah dikuasai secara total oleh pragmatisme. Dalam judulnya A Shame of the Gospel, When the Church Becomes Like the World, ini tahun 2010. Hilangnya Injil sedang diganti dengan ilmu-ilmu sosial seperti etika. Mari menjadi anggota gereja beretika. Ya, jujur, baik hati, membantu sama. Itulah tema sekarang. Dan tema seperti itu disukai pemerintah. Karena humanisme kan, karena kan mengatur kedamaian antar sama manusia, tapi tidak mengatur kedamaian antar Tuhan dan manusia. Hanya ngatur. Saya sedang menyiapkan, menerbitkan satu buku tentang ideology and theology. Ideologi itu mengatur hubungan sesama manusia. Teologi itu mengatur hubungan antara manusia dan Allah. Kenapa hanya berideologi tambah berteologi? Mesti orang yang berteologi pasti berideologi. Tapi orang yang berideologi belum tentu berteologi. Maka itu komunis muncul, ideologi komunis. Nah, David Wells pun mengatakan demikian. Diganti dengan sosiologi, psikologi. Ilmu-ilmu kontemporer yang populer sekarang sedang ngetop di kampus-kampus STT. Periksalah artikel-artikel mereka. Lebih banyak berbau sosial dan tanpa Injil lagi. Saya komitmen, setiap karya tulis saya di artikel, mesti Injil. Maka itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Kenapa? Supaya dibaca luas oleh bangsa-bangsa. Itu pemikiran, beban. Orang kampungan seperti saya, nggak tahu pandai juga bahasa Inggris, biasalah, minimal 666 nilai saya. Antikristus, 666. Tapi komitmen lah, demi Injil, berjuang itu. Nah, Injil Kristus dianggap tidak cukup lagi menghadapi masalah hidup masa kini. Itu Michael Hotomkan. Dianggap oleh banyak orang. Injil semakin hilang diganti dengan psikologi, new psychology, dan dipopulerkan oleh beberapa tokoh yang bukunya banyak di Indonesia. John Maxwell, Joyce Meyer, Joel Austin, Paul Meyer. Dengan konsep-konsep self-image, self-talk, self-esteem yang menjadikan manusia sebagai pusat diri sendiri. Saya mau bicara sesuatu yang kurang ajar ini. Gini. Saya melihat kalimat begini. Menjadi anggota dewan, menjadi presiden, dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Ini banyak pendeta tiru-tiru. Kita tidak pernah selesai dengan diri sendiri. Kita selesai hanya dengan Injil. Mau berjuang. Misalnya katanya kalau orang kaya, kalau jadi anggota dewan, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa menikah lagi? Belum selesai. Kenapa berzina lagi? Belum selesai. Kenapa korupsi? Belum selesai. Dan kita manusia tanpa Injil nggak pernah selesai. Saya sudah melihat banyak pendeta dan juga menjadi alasan begini. Kita kalau menjadi pengurus BMPTKK sudah harus selesai dengan diri sendiri. Bohong, penipu, dan itu omongan setan. Karena kita tidak pernah selesai, kita harus bergantung pada Tuhan. Gak bisa sombong dengan sudah selesai dari sendiri, sudah selesai dari sendiri. Tolong buang. Mahasiswa ada seperti ini, saya bilang ini didatangi guru-guru manguni kali. Gak benar. Karena kita malah menyepelekan Tuhan dan menistakan Roh Kudus. Kenapa? Day by day we live by the Holy Spirit. Kita jangan rasa hebat sudah selesai
Kan saya sudah kaya, jadi bisa jadi anggota dewan toh, nggak mencuri lagi uang rakyat kan, sudah selesaikan di sini. Setan tingkat tinggi muncul. Setan kampungan bisa korupsi, setan tingkat tinggi bisa jual negara. Gak ada, kalimat itu keliru. Tolong gereja pasungkan kalimat itu pada kubur tanpa manusia. Ya, ini saya agak marah ini karena saya sudah katakan gitu dengan kalimat-kalimat yang mentreng. Kalau mungkin para anggota dewan non-Kristen atau non-repentance bicara itu ya wajar, hanya lip service juga kok. Karena manusia itu nggak berdaya kok. Nggak berdaya untuk hidup suci kok, nggak berdaya untuk jujur, nggak berdaya. Hanya oleh karena firman dan Roh Kudus. Anugerah Allah. Nggak ada bilang, saya sudah selesai dengan diri sendiri, maka saya layak jadi anggota dewan. Ini sombongnya bukan main. Pasti kecantol setan itu. Dan hal-hal itu dipromosikan oleh Joyce Meyer, dipromosikan Joel Osteen, yaitu self-esteem, penghargaan diri. You are able because you have potensi, and you sial because you have potensi, no potensial and sial. Bukan main-main gitulah. Nah, saya sudah membaca buku-buku ini. Saya bicarakan hasil penelitian. Ya, psikologi baru menawarkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada tanpa beragama dan tanpa berteologi. Ini bukan oleh Eric Johnson dalam sejarah singkat kekristenan dalam psikologi yang diterbitkan oleh Saat Malang dari buku Psychology and Christianity. Jantung gereja di Injil pun mulai sakit sehingga teologi gereja Injil menjadi lumpuh dan cenderung semakin liberal. Dahulu orang Injil berdiri jauh dari teologi liberal, sekarang menjadi teman bahkan sepupunya teologi liberal. Ini kata siapa? David Wells dalam bukunya Mengatasi Segala Kuasa Dunia, terbitan Momentum Surabaya tahun 2013. Semuanya sumber. Nah, gerakan Indonesia seperti yang pernah terjadi besar-besaran dulu. Petrus Octavianus, Chris Marantika, Stanley Hill dari Tyrannus Bandung, masih banyak lagi yang lain. Mereka sangat menekankan tentang berdirinya STK itu demi Injil. Berdirinya STK RI demi Injil. Tapi jangan-jangan 5 tahun depan, setelah kita mati semua, generasinya Satria, bajak hitam muncul. Ngeri. Tahu, teman coba, tersisa yang saya tahu, Dr. Stephen Tong dengan api Injil. Dia begini, mari kita berfilsafat demi Injil. Mari kita berapologetika demi Injil. Kuat, ketat sekali. Maka itu kan di sekolah kami, mahasiswanya itu sedikit. Karena harus bahasa Inggris. Dan tamatan S2 luar negeri Singapura yang ambil mahasiswa yang studi di sana. Berat-berat. Ya, ada satu bapak yang 2 minggu lalu, satu meja dengan saya, dia dosen juga, tapi dia sedang mengambil doktor. Pak Stevi, bagaimana bilang Bapak kuliah santai? Saya ini hampir mati, Pak. Harus baca 2.000 sekian halaman, kemudian diuji. Biasa, bacalah dengan iman, jangan pakai otak. Saya aja bercanda saja. Berat. Untuk apa? Pak Tom, Dr. Tom mengatakan, quality demi menghormati Injil. Kalau engkau menghormati Injil, kamu harus berkualitas. Kalau kamu main-main di Injil, kamu asal bicara, you are not responsible. Maka ini pun dorongan saya teman-teman. Kita tidak hebat, tapi Tuhan bisa membuat kita maju. Ya, seperti itu. Michael Horton dalam bukunya juga, orang-orang Kristen Injilis sedikit demi sedikit hendak memeluk gaya hidup hedonisme. Pendeta harus Alphard, harus punya rumah, harus apa, harus kaum materialistik yang berpusat pada diri sendiri, berperilaku moral yang tentang seksual, dan semua itu nampak hasil penelitian. Hasil penelitian Joseph Barna, 66% orang Kristen di Amerika menolak kebenaran mutlak. Di antaranya 72% kaum milenial tidak mengakui the absolute truth, yaitu Injil. Cepat lagi, John MacArthur, teladan bagi para gembala kontemporer bukan lagi nabi atau gembala, melainkan eksekutif perusahaan. Lihat eksekutif perusahaan, dia eksekutif ya. Atau lihat politisi, tampil di gereja, tampil dari channel by channel. Ya, yang paling penting membawa talk show. Ini mulai seperti ini. Pendeta gaya-gaya seperti ini. Gereja kontemporer disibukkan dengan
peringkat audiensi, jejak pendapat, popularitas, citra perusahaan, pertumbuhan statistik, keuntungan finansial, dan survei opini, dan demografi, dan seterusnya, angka sensus. Inilah yang dibicarakan. Bukan Injil dan penginjilan. Semuanya ini dengan seperti yang dibicarakan oleh perusahaan. Hilangnya semangat gereja untuk kemurnian benar. Ini hilangnya Injil. Satu buku lagi yang saya kutip dari buku John G. Stackhouse Jr. From Architectures to Argument, Historic Resources for Christian Apologetics. Sepanjang sejarah gereja, wajah gereja terus dipermalukan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki Injil, tidak memiliki integritas, seperti yang dilakukan oleh beberapa pengkhotbah televisi yang memalukan dengan khotbah dan kehidupan mereka yang penuh healing, money, sex, money, prophecy, bernubuat, money, healing. Itulah. Jadi melihat berapa tahun terakhir ini, inilah circle ya, satu perputaran setan yang ini muncul. Keadaan dunia, Injil menipis pada gereja-gereja, maka menipis pula penginjilan. Apabila gereja-gereja kehilangan Injil, maka dunia ini pun kehilangan penginjilan. Apabila gereja tidak lagi menghargai para penginjil yang gajinya hanya 200.000, sedangkan pendeta 5 juta, 10 juta, maka demikian pula gereja tidak menghargai Injil dan penginjilan. Jujur, mau periksa apakah gereja itu menghargai Injil? Tanya, si penginjil yang baru tamat STT, gajinya berapa? Gajinya kecil. Kenapa? Memang cara menghargai gereja itu pada penginjil itu kecil. Itu mengindikasikan bahwa gereja tidak menghargai penginjilan. Ini langsung jauh-jauh buat riset ini saja. Injil dan penginjilan sering hanya nama dan slogan seperti yang saya kemukakan tadi. Lewat hilangnya penginjilan sama dengan hilangnya Injil. David Wells menyatakan, inilah alasan mengapa kata Injili telah merosot sampai mirip dengan sebuah slogan, maka kata lain, ya menjadi tak bermakna lagi. Gereja, ini kalimat saya, gereja-gereja yang tidak menginjili secara intensional mengungkapkan gereja-gereja tersebut tidak memiliki Injil. Orang Kristen yang tidak menginjili secara intensional itu dengan air mata, dengan beban, oh Tuhan kasihan, Tuhan tolong buka jalan. Pertemukan dengan satu orang hari ini. Kalau nggak ada seperti itu lagi, sebenarnya kita, we have no gospel. Jangan keluar dulu, selesaikan studi juga. Nanti ada itu diatur oleh sekolah. Ditemukan oleh Bilangan Research Center tahun 2017, dalam 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan gereja denominasi di Indonesia, banyak perpindahan anggota. Ada berapa? 42%. Poin 3. Wow, banyak. Seolah-olah gereja itu dinamis, tapi lalu lintas pindah-pindah jemaat. Ini hasil riset. Atau 28% pertumbuhan biologis. Karena beranak banyak, tidak ada KB. Dan hanya 2,1% pertumbuhan karena penginjilan. Berarti apa? Banyak gereja Indonesia nggak punya Injil karena nggak menginjili. Ini bukan siapa yang bisa menyaksikan Bilangan Research Center bagaimana STT Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia. Mulai dari Bapak Ibu tahu kan, sudah tahu bersama Harvard University yang nomor 1 universitas di Amerika dimulai oleh seorang pendeta Harvard. Harvard is the founders of the sebelumnya belum university, tapi kemudian hilanglah, hanya tinggal menjadi the prestasi yang wow, tapi tanpa Injil lagi. Mentereng terkemuka memang di dunia. Siapa yang tamatan presiden? Orang-orang presiden tamatan Harvard. Ada berapa orang Indonesia tamatan Harvard jadi menteri? Karena memang sekolah seperti Dr. Elisa katakan, sekolah itu penting juga. Tapi minta maaf, dari School of Theology menjadi University Harvard. Lalu di Indonesia ada STT Jeffrey, sekolah tertua di Indonesia dengan baik-baik. Bukan STT Jakarta. Saya bukakan di buku saya, dan mereka tidak komplain. Karena mereka mungkin kan gereja tertua, sekolah tertua, yang proklamasi. Dia data,
tertua itu STT Jeffrey Makassar, didirikan oleh misionaris Jeffrey dengan jiwa Injili. Lahirlah gereja Kemah Injil Indonesia yang spiritnya penginjilan. Begitu pula I3 Batu Malang dimulai oleh Pak Octavianus dan misionaris dari Jerman yang visinya penginjilan. Sekarang saya tanya, berapa orang misionaris yang diutus? Tidak ada lagi sekarang. Ya, STT Yogyakarta dimulai oleh Tuhan melalui Pak Kris Marantika dengan spirit penginjilan, membuka banyak gereja, itu penginjilan. Tidak pun demikian. Dan Stanley Hills, istrinya orang Manado. Ya, dia profesor kimia yang kemudian mengajar diutus oleh negaranya menjadi dosen di Bandung Institut ya, ITB. Tapi dia dipanggil Tuhan juga. Kemudian dia belajar, dia sudah profesor kimia, dia sekolah teologi lagi, doktor teologi. Dan dia berapi-api, tema Pak Hills itu penginjilan. Ini ada mahasiswa yang sini, alumni, Ibu Debbie. Dia tahu. Ya, lalu sekarang, seperti apa kondisi STT Injil Indonesia sekarang? Saya tidak menghakimi. Mungkin saya nggak bicara banyak. Saya nggak tahu banyak. Tetapi saya mengatakan, terlalu banyak berjuang pada program studi, sarjana, master, doktor, habis-habisan untuk apa? Akreditasi buat jurnal, skripsi, tes, disertasi. Apalagi dengan tuntutan akreditasi. Sampai nggak ada waktu lagi dosen buat persiapan. Dan ini kritik loh. Dan janji presiden terpilih akan melepaskan beban dosen untuk administrasi. Jangan menghabiskan waktu untuk administrasi. Ya, itu janji si presiden yang terpilih nanti. Siapa dia? Belum tahu. Nomor 6. Ya. Dan memang kita kehabisan energi. Dari menginjil, sudah tidak menginjil lagi. Hati-hati dosen. Jangan mengejar jafung. Lektor kepala, profesor, dan semua sengor. Tapi jangan kehilangan jantung. Saya tidak mau gitu. Saya tidak mau dibuang Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan gereja dan dunia tanpa Injil? Sesungguhnya dalam dunia ini terdapat dua dosa yang lebih besar akibat yang ditimbulkan. Lebih dari dosa pembunuhan, membunuh, lebih daripada dosa mencuri, apalagi mencuri hati dia. Lebih dari persinggahan. Itu dosa tidak memberitakan Injil. Dan dosa apa? Memberitakan Injil lain. Ini lebih. Dia buat quote, saya ini. Dengar saya, jangan cuma buat quotation. Ya, ini dosa terbesar gereja, yaitu tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil, tapi Injil lain. Ini dosa terbesar. Membunuh, nggak boleh juga lah. Tapi sebenarnya ini lebih. Karena sifatnya sistematis, terorganisir, dan semua dampaknya besar sekali. Bagi kelumpuhan dunia, hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana. Saya sendiri berjerawat, tetapi anak saya memoles wajah saya agak bersih. Jadi nggak sesuai aslinya. Itulah penipuan tingkat apa semua sosial media. Dan anak saya yang paling terbungsu ini termasuk penipu tingkat tinggi dalam media saya. Dia bisa apa saja buat apalah. Nah, tapi dia membantu. Tolong ini jadikan ini pokok doa. Thank you for the happiest year of my life.